Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Z. Kita pilih kartu untuk tanya kabar jodohmu. Dia lagi ngapain sih? Gimana sih perasaan dia? Dia pengen ketemu jodohnya juga gak sih? Apa yang sedang dia pikirkan? Apa yang sedang dia lakukan? Semoga nanti kelihatan di sini ya. Oke. Nah ini untuk kalian yang mungkin sudah main tebak-tebak apakah dia jodohku ataukah bukan, ataukah mungkin ada orang lain di luar sana. Kita lihat kabar jodohmu sekarang gimana sih. Dia tuh sebenarnya mikirin kamu juga gak sih? Mikirin kamu belum tentu kenal dengan Anda loh ya. Belum tentu sudah kenal, tapi siapa tahu sebentar lagi nih ketemu jodohnya. Jadi kita lihat kabarnya ya. Silakan dipilih. Di sini ada 3 set tarot ya. Di sini saya pakai tarot yang animal totem tarot, terus ada yang tot tarot, dan yang di sini ada tattoo tarot atau tarot tato ya. Mau pilih yang biru, coklat, merah, atau pal 1, pal 2, pal 3 ya. Mau pilih animal, mau pilih tot, atau mau pilih tato. Silakan dipilih dari 3 pal ini yang mana yang resonate denganmu, yang rasanya ngeklik dengan kamu, yang ngepas dengan Anda semua. Saya kasih waktu sekarang. Oke, sudah memilih. Makasih loh ya yang sudah mampir ke channelnya Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram @Moonlight Affirmation. Dan untuk kalian yang baru sekali di channel Z, jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini ya untuk tahu video-video terbaru dari Z. Subscribe ke channel Moonlight Affirmation, komen di bawah ini kalau rasanya resonate, dan like video ini juga serta share ke yang membutuhkan. Oke, yang mungkin lagi galauin jodoh. Jadi langsung masuk ke pal yang pertama dulu. Ini readingan singkat aja, semoga membantu. Oke, pal pertama. Di sini ada kartu The Chariot. Oke, The Chariot ya. Kabarnya dia. Si jodoh kamu ini sekarang lagi menikmati hidupnya ya, lagi enjoy, yang kerja, yang kuliah atau pendidikan, atau yang sedang sibuk apapun, dia sedang sibuk di situ. Ya, sedang lebih banyak mengembangkan dirinya dia ya, kesibukannya dia di situ. Kalau ini general reading ya, jadi banyak yang profesinya berbeda-beda gitu ya, dan mungkin usianya juga berbeda-beda, tapi yang pasti ini mau cowok mau cewek, dia lagi pengembangan diri banget, lagi bijak-bijaknya banget, lagi masa pencarian diri untuk jadi pribadi yang lebih baik banget. Dan saya lihat dia lagi pematangan karakter juga ya, jadi jauh lebih dewasa. Tapi sebentar bisa mikirin soal jodohku di mana ya, pengen ketemu jodohku, pengen ada beberapa yang memang sudah bersama dengan orang lain ya, sudah bersama dengan cewek atau cowok, tetapi juga masih seperti merasa ini belum klik, dan masih kayak apakah dia jodohku, jadi masih bertanya-tanya gitu. Jadi nggak semuanya, ada yang single juga yang dilihat, yang juga masih dalam ada kegalauan, tapi itu nggak sering dipikirin gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang aja terpikirkan di mana ya. Terus kalau yang sama sudah punya pasangan, apa benar ya dia jodohku, kayak gitu. And then di sini ada 5 of Pentacles. Nah, kadang dalam masa pemikiran dia terhadap jodohnya dia yang asli nih, itu dia bisa merasakan galau, dia bisa merasakan bingung gitu. Apalagi kalau dia sudah punya pasangan dan dia nggak merasa pasangan yang sekarang tuh cocok sama dia gitu. And then di sini ada King of Swords. Oke, so King of Swords ini itu lebih ke kayak apa ya? Oke. King of Swords ini tuh lebih ke biar bagaimanapun dia sangat fokus dengan apa yang sekarang dia jalani ya. Ini cenderungnya kalau dia kerja itu dia pekerja keras banget. Kalau dia pelajar, dia belajar dengan keras ya. Cenderungnya seperti itu, dan dia sangat menikmati kehidupannya dia, pekerjaannya dia. Kalau dia kerja, benar-benar dia fokus dengan pencarian uang karena dia sebagai King of Pentacles. Pokoknya dia fokus dengan pencapaian. Dia fokus dengan hasil.
gitu. Jadi galau-galaunya ini yang meskipun bikin dia kadang-kadang galau sekali ya, bingung gitu, tapi dia nggak selalu apa ya istilahnya, nggak selalu galauin itu hanya kayak sekitar sekian persen lah dari kehidupan dia yang sekarang ini. Jadi nggak mungkin kalau dirimu banyak mikirin jodoh, yang sebagai kamu adalah jodohnya dia ya kalau di jodohmu yang sejati itu dia masih dalam masa-masa fokus sama dirinya sendiri gitu, pengembangan diri. Terus kemudian di sini ada Six of Pentacles. Oke. Orangnya lagi banyak memberi, banyak berbuat baik ya dengan sesama, dengan orang yang membutuhkan, lagi di tahap itu, sehingga dia bisa simpulkan dia sedang oke. Kalau dia punya pasangan ya, lihat dia sangat kooperatif dengan pasangannya, jadi dia nggak pelit ya. Mau wanita mau pria loh ya, dia nggak pelit, dia kasih banyak perhatian terhadap pasangannya, dan meskipun dia ragu atau tidak dengan pasangannya yang sekarang, dia tetap aja baik gitu. Saya lihat juga dia banyak banget berbuat baik deh gitu. Temperance ini dan ada Ace of Swords yaitu terus dia juga untuk yang usianya udah matang banget ya, si jodohmu ini matang banget, belum tentu usia 20-an juga oke. Si jodohmu ini mulai kayak bertanya-tanya gitu. Orang kalau sudah menikah, dia tanya-tanya sama orang yang sudah menikah, orang yang sudah komitmen, kayak gimana hubungannya, kalau mau berkomitmen tuh kayak gimana, perasaannya setelah menikah kayak gimana gitu. Jadi dia mulai bertanya-tanya ke situ. Dan dia sendiri juga Ace of Swords di sini, dia sendiri juga kayak oke, aku mau jadi yang terbaik kalau aku nanti berkeluarga atau aku nanti punya pasangan sejati gitu ya. Apakah dia sudah punya, kalau yang dia sudah punya pasangan ya, dia sekarang ya pasti dia sangat serius dengan pasangan dia yang sekarang gitu. Jadi kalau kamu merasa sakit hati, aduh loh aku kan jodohnya dia gitu, kenapa kok dia malah serius sama pasangannya, karena dia orang yang sangat berkomitmen gitu. Saat yang dia hadapi sekarang, yang dia sudah terima saat ini ya yang dia jalani gitu. Tapi dia Two of Cups di sini, ya itu saya lihat simbol setia sih, orang yang sangat setia gitu. Dan kalau dia nggak punya pasangan ya berarti dia sekarang setia menunggu jodohnya dia. Jadi dia nggak kemana-mana, nggak yang kayak coba-coba dengan yang lain gitu. Dia pengen fokus ketemu sama jodohnya. Tapi kalau memang di jalan nanti dia ketemu sama orang lain lagi, kan setiap ini beda-beda ya, setiap kasus beda-beda gitu, setiap orang beda-beda. Ini general reading ya, bisa ribuan orang yang nonton gitu. Seven of Pentacles di sini. Selain itu, oh ya, kabar soal sehat sih, dia sehat-sehat aja. Dan dia juga ada dari diri dia yang ingin pergi ke luar dari kotanya dia atau rumahnya dia, lokasinya dia gitu, lagi pengen pergi ya, mungkin untuk mencari rezeki atau mengais rezeki, atau mungkin untuk berpetualang seperti itu ya, mungkin traveling atau apa ya, lagi ada yang seperti itu ya, karena saya lihat Eight of Cups juga. Di sisi lain juga ada yang benar-benar sebagian besar di sini kalau memang sudah kerja posisinya ya, dia benar-benar fokus di mencari uang, dan dia sehat-sehat aja. Yang pasti kalau dia punya pasangan saat ini, yang pasti dia meragukan pasangannya gitu. Kalau yang dia yang belum punya pasangan di sini, dia benar-benar kayak pengen banget ketemu sama jodoh sejatinya, terus ya udah sama jodoh sejatinya aja gitu ya. Oke, terus di sini saya bisa lihat apa? Di sini saya ada lihat new supportive connections. Kayaknya dia lagi ada yang lagi coba-coba bidang baru juga ya. Contohnya aja misalnya dia sekarang kerja sebagai arsitek gitu. Mungkin dia lagi coba bidang-bidang baru, mungkin nari di TikTok atau nyanyi atau apa gitu. Jadi coba-coba bidang baru. Terus dia lagi kumpulin teman gitu. Jadi orang-orang yang satu paham, satu hobi dengan dia lagi kumpulin.
kayaknya dia lagi tahap transformation sih, lagi tahap perubahan. Soalnya untuk bisa menjadi atau bertemu dengan kamu sebagai jodohmu, itu dia butuh proses perubahan sampai bisa jadi orang yang kamu mau dan nanti bisa ngeklik dengan kamu pada akhirnya. Dan dia sedang dalam masa perubahan ini, dan perubahan ini disebabkan oleh teman-temannya dia yang baru, di hobinya dia, orang-orang yang dia temui, orang-orang baru itu gitu ya. Cuman tetap perjalanan ya sayang ya, namanya waktu, ya biarkan yang kuasa yang tentukan. Tapi yang pasti di sini dia lebih ke merencanakan dan beraksi ya. Untuk apa? Planning and action untuk apa? Untuk hidupnya dia sendiri. Jadi bukan untuk jodoh, tapi untuk keseluruhan hidupnya dia, supaya dia jadi pribadi yang lebih baik. Jadi sekarang ini dia sedang tahap berusaha untuk menjadi yang lebih baik, mempersiapkan diri. Kenapa dia mempersiapkan diri? Karena secara natural jiwanya dia sudah mengenal jodohnya. Oke. Jadi dia pasti sudah kenal soulmate-nya dia, sudah kenal jodohnya. Nah saat ini adalah tahap dia perubahan supaya nanti bisa mempersiapkan diri untuk bertemu denganmu. Semoga nggak lama lagi bisa bertemu denganmu, atau yang sudah bertemu semoga bisa bersatu ya. Oke, terima kasih yang sudah mampir ke PAL yang pertama. Kita masuk ke PAL yang kedua yuk. Oke, ini kita yang PAL 2. Kita lihat dulu apa kabar jodohmu ini. Lagi apa sih? Lagi lush. Wah, lagi lush sama love. Aduh. Ini sih kayaknya fix nih, sebagian besar dari si jodohmu ini sudah ada orang lain, sedang bersama dengan orang lain, dan lagi nafsu-nafsunya, lagi cinta-cintanya, lagi kasmaran, lagi memadu kasih, lagi ya namanya jodohnya. Mungkin masih aja karma dengan si pasangannya yang sekarang, jadi ya maklum-maklum aja ya. Jadi jangan yang kayak, aduh Kazi kok dia bisa sama orang lain, terus aku gimana, Akika gimana, ya nggak apa-apa. Namanya juga belum matang jodohnya ya. Terus di sini dia lagi happy, lagi bahagia ya, lagi the sun di sini, lagi bahagia. Ada mungkin yang, maaf ya, tapi namanya orang jodoh menikah itu bisa sampai bercerai juga kan. Ataupun gimana ya kalau sih bilang ya, bisa berpisah juga kalaupun sudah bersama. Soalnya ada sebagian ini yang memang kalau usianya udah cukup, ada sebagian yang sudah menikah dan sudah punya anak dan sedang bahagia di situ. Gitu. Itu yang sih lihat. Bahkan ada yang mungkin sedang menikah terus sedang menantikan pasangannya gitu. Jadi maksudnya menantikan kehadiran anaknya gitu ya, kayak gitu. Itu yang saya lihat. Nah tapi ini khusus untuk yang sudah menikah ya. Cuman kalau untuk kalian yang masih muda, maka jodohmu ini adalah jodoh yang memang dia sedang berbahagia saat ini dengan orang lain. Ya, jadi belum bisa nempel dulu sama kalian. Kalau saya lihat di sini sih kebanyakan sudah sama orang lain dulu ya, cowok ataupun cewek. Dan di sini kondisinya ada Queen of Wands. Untuk yang wanita, kalau jodohmu ini adalah seorang wanita, dia ini sedang bergairah banget ya, sedang sangat ambisius dengan apa yang dia lakukan juga. Terus juga ada sebagian yang sedang apa ya kalau sih bilang sedang diliputi dengan perasaan emosi ya. Jadi melakukan sesuatu dengan sangat ambisius, diliputi emosi, diliputi kebahagiaan, diliputi perasaan kayak antusiasme yang luar biasa. Tapi emosinya juga berlaku di sini. Utamanya kalau wanita bisa jadi dia masih mengatur emosinya sehingga dia bisa lebih, maksudnya masih bekerja dengan bagaimana caranya mengatur emosinya gitu. Jadi ngasih emosian sih lebih tepatnya gitu. Terus ada interference. Jadi dari di tengah kebahagiaannya dia di sini ada interference. Jadi ada juga memang yang sedang mengalami perasaan kayak hambatan dalam pekerjaan atau dalam pendidikan atau orang-orang yang mau menjatuhkan gitu. Jadi di tengah ada rasa bahagia bersama dengan pasangan ya. Kalau dia memang sudah berpasangan, di sini palnya saya lihat sedikit sekali atau hampir nggak ada yang masih single ya.
kecuali dia masih muda sekali dan belum pernah pacaran ya begitu. Tapi kemudian dia juga menghadapi satu masalah kalau saya lihat interference di sini. Masalahnya cukup lumayan mengganggu dia punya perasaan, dan di sini ada kartu peace ya. Peace di sini berarti dia kalau lihat beberapa energi yang ditangkap itu sedang dalam perasaan apa ya, sakit, tapi terus kemudian jadi lebih cenderung introvert atau pengen sendiri, kecuali dengan pasangannya gitu. Jadi pengen sendiri, nggak mau sama siapa-siapa kecuali pasangannya. Dan kemudian di sini ada kartu Ace of Swords. Nah, dari segi kesehatan kalau lihat sih di sini nggak terlalu banyak kartunya sih, belum menunjukkan ya. Mungkin sih lebih ke sehat-sehat aja karena kan juga ada ada si pasangannya gitu. Ace of Swords-nya ini lebih ke kayak ada beberapa yang sudah mengalami trauma. Jadi rasa trauma yang besar itu menyebabkan jadi yang tadi perasaan ingin sendiri ya, menyebabkan juga jadi kayak nggak mau sama siapa-siapa, atau kesal, atau jadi benci dengan orang gitu. Terus si jodohmu ini yaitu tadi galau, sedih, tapi bukan sedih galau mikirin jodohnya, enggak. Apakah dia sedang mikirin jodohnya? Enggak, soalnya dia lagi mikirin pasangan dia yang sekarang aja gitu, yang bukan jodohnya sejatinya dia sebenarnya. Dan dari The Moon ya lebih ke kayak dia lebih mikirin si permasalahannya itu sih secara general. The Hermit. Oke, jadi emang benar-benar lagi di mode pengen sendiri ya, pengen sendiri, gak pengen dengan siapa-siapa, sekali lagi kecuali dengan pasangannya dia. Dan kalau memang dia punya orang, bahkan orang tua, saudara pun dia gak mau gitu. Ya, sebagian besar lah ya, karena di sini kan general reading, jadi bisa banyak energi yang ditangkap juga. Jadi beberapa sedang mengalami perasaan sumringah, bahagia, kasmaran dengan pasangannya, gak mau orang lain, jadi dunia milik berdua aja, orang lain gak boleh masuk gitu. Sebenarnya bukan karena lagi kasmaran gimana, tapi lebih karena dia sedang nggak mau orang lain masuk, karena dia juga ngerasa orang lain tuh jadi kayak semacam toksik atau racun, karena masalah yang ditimbulkan, mungkin lagi digosipin orang kayak gitu ya. Ini di sini ada Prince of Wands, sama di sini ada Cruelty. Oke. Ini Cruelty ini Nine of Swords ya. Oke. Di atas itu ada Queen of Wands, di bawah sini ada Prince of Wands. Jadi dua kombinasi kartu Wands ini lebih ke kayak kalau saya bilang sih perasaan sakit hatinya dia karena masalahnya dia itu udah besar sekali sampai ke dia jadi ngerasa kayak ketusuk banget, merasa kayak terjebak sekali gitu ya. Dan ada perasaan traumatik ya, trauma yang besar yang tadi saya bilang trauma, dan trauma ini bisa terjadi kayak sudah lama atau baru-baru saja terjadi, tapi itu memberikan perasaan sakit yang cukup besar, cukup dalam buat dia, yang menyebabkan dia kayak dia butuh support, dan supportnya itu, dukungannya itu dari pasangan dia gitu ya, nggak bisa dari orang lain kalau saya lihat ya. Jadi untuk masalah jodoh sih memang dia lagi tertahan di sini, di pasangan dia yang sekarang ini, makanya belum datang ke kamu gitu. Terus ada kartu loss sama kartu status quo ya. Kalau saya bilang, bisa saya bilang dia ini sekarang sedang jauh darimu. Kalau kita bicara soal sinyal nih, jodohku kamu di mana, sinyalnya nih lagi lost ya. Sinyalnya kamu sama dia nih lagi lost, lagi hilang gitu, karena dia lagi mutusin untuk melepaskan kamu pergi, dan dia lagi sama orang lain gitu. Jadi ini lagi di status quo ya. Jadi lagi di aku kayak gini aja dulu gitu. Dia nggak sadar juga kalau itu bukan jodohnya. Tentu yang dia anggap jodohnya adalah si pasangan dia yang sekarang gitu. Dan untukmu ya, untukmu mungkin ya memang harus nunggu dulu karena jodohmu masih sama yang lain, dan dia memang merasa seperti sudah menemukan jodohku, dia merasa seperti sudah menemukan jodohnya, tapi bukan gitu. Dan mungkinkah kamu sekarang atau Anda sekarang juga sedang bersama dengan seseorang yang mungkin bukan jodoh Anda juga? Bisa saja kan
Ya kayak gitulah. Ya namanya orang kan, jadi biasanya kalau orang pacaran putus saya belum jodoh. Suami istri cerai belum jodoh gitu, atau bukan jodohnya. Ya sebenarnya jodoh pasti jodoh. Kalau Anda bertemu, contohnya kamu dengerin Zino ngomong di sini ya, baca kartu tarot di sini, ya kita jodoh. Tapi apakah jodoh menikah itu ya enggak ya? Gitu. Nah, jadi jodoh menikah ya pasti beda antara orang yang berjodoh. Ya bisa jadi jodoh, ya mungkin aja jodoh nikah tapi cerai, mungkin pernikahan yang singkat gitu. Bisa juga. Ya. Oke, karena kalau kita bicara jodoh yang di sini dilihatin adalah jodoh untuk menikah sampai sehidup semati. Gitu. Makasih ya tadi yang sudah di PAL 2. Jangan lupa follow Instagram si @punakaformation loh ya. Kita masuk ke PAL 3. Nah, PAL 3 di sini ada judgment. Jadi dia ini sedang si jodohmu ini kabarnya dia sedang menganalisa hidupnya dia. Karena kenapa ada proses analisa ya? Orang ini sudah makan asam garam dalam kehidupan dia. Jadi sudah jatuh bangun, jadi sudah sudah ada perasaan kayak semacam perasaan sedih gitu, kesal gitu ya. Jadi perasaan seperti itu. Jadi orang ini sudah mengalami jatuh bangun sehingga dia jadi lebih menganalisa hidupnya dia. Tujuan hidupku tuh harusnya dibawa kemana sih? Gitu. Jadi sudah mulai bertanya-tanya. Nah, sebenarnya ini fase paling oke. Kenapa? Karena di sini dia mulai tahu bahwa dia mulai kayak bertanya-tanya. Sebenarnya siapa ya atau apa ya yang harus aku lakukan ya? Tujuan akhirku tuh apa ya? Tujuanku tuh apa ya? Nah, salah satu dari tujuan hidupnya dia itu adalah ketemu denganmu. Kamu nanti yang akan melengkapi hidupnya dia. Ya, kamu sebagai Knight of Coins-nya dia. Kamu sebagai orang yang bisa memberikan sumbangsih dalam hidupnya dia untuk bersama-sama mencapai tujuan utama dari hidupnya dia. Karena setiap orang punya misi yang berbeda-beda. Misi hidupnya dia itu bisa terpenuhi atau bisa dilakukan asal ada dirimu. Nah, dia sedang bertanya-tanya nih, apa sih gitu. Nah, apa sihnya itu nanti kalau ketemu denganmu akan semakin jadi nyata gitu. Udah Chariot. Lagi ini juga ya, meskipun dia banyak bertanya-tanya dalam hidupnya dia, tetap aja dia gaspol dengan kehidupan dia. Tetap aja dia jalani kehidupan dia dengan setiap hari menjalani. Tapi kalau ini cenderung yang PAL 3 ini, jodohmu ini sedang menjalani rutinitas hidup aja. Misalnya bangun pagi berangkat kerja, pulang sore, makan malam, terus habis itu tidur, terus besoknya bangun pagi lagi, terus Sabtu Minggu mungkin nonton drama Korea atau apa gitu ya, mungkin kayak gitu. Jadi ya kehidupan yang seperti rutinitas aja kalau saya lihat, makanya saya lihat The Chariot. And then saya ada lihat Four of Wands. Jadi saya ada lihat di sini di sini saya lihat soal jadi kayak kayaknya dia mengidamkan jodoh. Ya, ini dia lagi nunggu jodohnya yang jodoh menikah. Four of Wands call-nya. Ya, dia lagi nungguin jodoh nikahnya dia. Jodohku di manakah kamu? Ya, karena dia mulai kayak sebenarnya sih bukannya kayak menunggu jodoh nikah juga, tapi lebih ke kayak bertanya-tanya apakah aku akan menikah dan apakah aku ada jodoh nikahnya, kayak gitu. Tuh udah mulai bertanya-tanya, dan kalau udah usia yang cukup matang ya pasti dia mikirin untuk menikah di sini. Ada di Emperor. Jadi kalau dilihat dia sedang di tahap melihat dan mengamati dan melihat hidupnya dia ini. Harusnya dia tuh kalau
Contohnya gini, kan ada orang yang kayak, oh kalau aku menikah maunya di hotel bintang 5. Oh kalau aku menikah maunya di yang biasa-biasa aja. Terus oh kalau aku misalnya nanti masa depan aku ingin menikah, punya anak dan punya rumah. Nah dia mulai mengamati hidup dia tuh maunya yang seperti apa gitu. Yang entah itu menikah, punya anak, masa depannya seperti apa, atau masa tuanya seperti apa, maunya seperti apa, dia mulai sedang memutuskan di situ. Berarti kalau menurut saya dia sudah memikirkan masa depannya dia, ya. Two of Wands. Oh lagi ini, jadi lagi penungguan, lagi mulai apa ya kalau saya bilang ya, mulai pelan-pelan menabung untuk masa depannya dia, gitu. Atau sedang menabung dan pokoknya sedang menyicil lah untuk masa depannya dia, gitu. Dan The Hermit juga, jadi lebih banyak, yang tadinya kalau aktivitas dia itu banyak sekali itu sudah mulai dikurangi, yang temennya banyak sekali sudah mulai berkurang, karena dia sudah mulai menganalisa proses hidupnya dia, menganalisa intinya dia sendiri ini mesti kemana gitu, jadi mulai analisa di sini. Terus di sini saya ada King of Cups sama Seven of Coins. Oke, nih sampai kartu yang kelima. Sini ada Queen of Swords. Dari King of Cups sama Seven of Coins, dia nih lagi mikir, apa ya? Jadi kayak misalnya dia mau membahagiakan diri dia, gitu. Dia mau membahagiakan. Jadi dia lagi nggak mikirin orang lain sih, lebih mikirin dirinya dia sendiri itu. Jadi bagaimana caranya melengkapi diri dia, bagaimana caranya mengkayakan diri dia, bagaimana cara ya dia kerja juga, tapi dia lebih ke kayak bagaimana caranya untuk, mungkin ada orang yang lagi kalau cowok ya cewek juga bisa bisnis, pengen bisnis apa, pengen usaha apa, pengen kerja apa, atau habis kuliah mau kerjain apa, atau nanti kalau misalnya apa ya, pokoknya lebih ke pakai perencanaan diri lah gitu ya. Nah di sini ada Queen of Swords, jadi lebih ke perencanaan diri dan lebih ke sekarang nanti yang tadi saya bilang, dia ada mengurangi teman-teman ya, mengurangi orang-orang yang dia rasa mungkin toxic, gak berguna tuh, yang kayak gue kalau hangout sama dia ngapain juga ya, gak bikin gue tambah kaya ilmu, yang ada gue juga makin sesat gitu. Jadi dia mulai ke situ gitu ya, jadi mulai ke filter orang-orang yang gak penting lah ya, soalnya dia males banget, soalnya dia dengar orang-orang lagi ngomongin dia tuh dia filter aja sendiri gitu. Nah terus emang dia lagi mikirin mau berkeluarga nih, khusus yang wanita di sini pengen banget jadi ibu ya, pengen punya anak. Khusus yang pria pengen berkeluarga dan pengen ketemu sama istri sejadinya dia gitu. Pengen berkeluarga sih lebih tepatnya. Pengen berkeluarga, pengen sesuatu yang lebih ke kayak berkeluarga itu adalah salah satu pencapaian dalam hidup yang harus dia lakukan. Oke, seperti itu ya yang masuk kepala 3. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen di bawah ini kalau resonate. Dan untuk kalian yang baru sekali di channel Z, jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Z. Follow Instagram Z @moonlightaffirmation, juga nonton Z di TikTok juga. Terus jangan lupa juga kalau mau personal reading ada nomor WhatsApp Z dan line ID Z di bawah ini. Z pamit dulu, semoga semuanya berbahagia, semoga cepat ketemu sama jodohnya, dan semoga yang belum ketemu didekatkan, yang sudah ketemu semoga cepat jadi ya. Bye bye.